Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan memurnikan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah falsafah yang berkata bahwa nelayan yang handal tidak pernah dihasilkan dari pelayaran tanpa ombak dan badai. Demikian jugalah orang Kristen. Orang Kristen yang benar dan tangguh tidak pernah dihasilkan dari kehidupan tanpa tantangan, kesulitan, dan masalah. Saudara yang terkasih, jadi ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses lewat serangkaian ujian yang mungkin sangat menyakitkan, itu bukan ditujukan untuk menyiksa kita, melainkan bertujuan untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya perak diproses hingga menjadi perak murni. Iman kita pun terkadang harus terlebih dahulu melalui proses pemurnian yang bisa jadi sakitnya bagai dibakar api dalam suhu tinggi. Di samping itu, seperti halnya pengujian kemurnian emas dan perak, iman kita pun akan kelihatan kemurniannya lewat reaksi kita ketika menghadapi permasalahan dan pergumulan di hidup. Itu bisa dijadikan tolak ukur, saudara-saudara. Tolak ukur sampai di mana tingkat keimanan kita saat ini. Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan dan sedalam apa iman kita kepada Yesus Kristus. Karena bagaimana mungkin kita mengaku beriman jika menghadapi masalah kecil saja kita sudah bersungut-sungut atau merasa ragu, bimbang, khawatir, cemas atau cepat mengibarkan bendera putih alias menyerah. Bagaimana bisa kita mengaku percaya kalau kita masih hidup penuh ketakutan dan keputusasaan? Orang yang beriman teguh akan selalu tegar karena mereka percaya penuh pada rancangan Tuhan beserta penyertaannya dalam setiap aspek kehidupan. Saudara yang terkasih, pencobaan yang sedang kita alami bisa sangat menyakitkan, bahkan membuat kita menderita. Tetapi percayalah, itu sanggup membangkitkan pengharapan dan ketekunan kita serta melatih iman kita agar lebih kuat kepada Yesus. Itulah sebabnya dalam Roma 5 yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara yang terkasih, proses pembakaran iman kita akan mampu melepaskan segala kotoran-kotoran yang melekat pada hidup ini, sehingga akhirnya kita bisa memiliki iman yang murni seperti perak dan emas murni, saudara-saudara. Semua masalah bertujuan untuk kebaikan kita. Kita dipersiapkan agar layak menerima segala janji Tuhan yang sudah disediakannya bagi kita. Kita perlu memeriksa juga, saudara-saudara, terlebih dahulu. Apakah kita memang dalam menghadapi pencobaan atau mengalami masalah itu karena kesalahan kita sendiri atau tidak?
Tapi jika kita sudah serius untuk hidup benar, tapi masih berada dalam banyak pergumulan, bertahanlah saudara-saudara. Bahkan bersyukur, sebab itu bertujuan untuk memurnikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang pada saatnya nanti kita akan sangat berterima kasih dengan penuh sukacita kepada Tuhan karena sudah diizinkan menempuh proses pemurnian yang tidak saja berguna bagi hidup saat ini, tapi juga bagi kehidupan kekal. Berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen memberontak saat masuk dalam proses ini karena mereka tidak tahan sakit. Pembentukan karakter melalui api pemurnian dan dapur kesengsaraan itu memerlukan kerendahan hati saudara-saudara dan penundukan diri. Saudara yang terkasih, ingatlah, melalui proses pemurnian ini akan dihasilkan orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki kualitas hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang dialami oleh pemazmur dalam sapaan kita saat ini. Sehingga ia bersaksi mereka sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dan pemazmur bersyukur, berterima kasih. Menanggung penderitaan saudara-saudara. Karena hidup dalam kebenaran adalah jalan menuju kepada hidup yang dimuliakan. Sebab tanpa salib tak ada kemuliaan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Ini semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Izinkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pemurnian terpatri di dalam kehidupan setiap hidup para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya Bapa, mereka semakin mengerti kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, Kau berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika mereka lemah, mari Engkau beri kekuatan. Ketika mereka berhadapan persoalan dan permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Biarlah melalui situasi persoalan yang terjadi, mereka mampu berkata, ini adalah proses pemurnian. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang akan menerima berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkati setiap rumah tangga pendengar, usaha dan pekerjaannya terberkati juga. Anak-anak yang Kau titipkan, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana serta kesehatan. Setiap yang belum mempunyai momongan, mari Tuhan Yesus berikan momongan di tengah-tengah keluarga mereka. Yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh yang tepat bagi mereka. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Butuh juga Tuhan, hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap yang sakit dikarenakan dampak COVID-19. Bapa, mereka yang tergeletak di rumah sakit, mereka yang tergeletak di rumah isoman, mari ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah tubuh mereka sehingga mengalir kuasa kesembuhan dan hidup mereka terberkati, hidup mereka beroleh kesembuhan. Tak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Inilah doa hamba-Mu yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.